Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita akan membahas materi ekonomi, materi bab 4 yaitu keseimbangan pasar dan struktur pasar. Di video sebelumnya kita sudah membahas mulai dari permintaan, pengertian permintaan, kurva permintaan, hukum permintaan, dan juga tentang penawaran. Pengertian penawaran, kemudian kurva penawaran dan juga hukum penawaran. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Iya, jika kita mengenal tentang permintaan dan penawaran, maka kita akan mengenal pula tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Oke, elastisitas, apa sebenarnya itu elastisitas? Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Dengan kata lain, elastisitas adalah tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Ya, itu adalah elastisitas. Secara umum, elastisitas terbagi dalam 3 macam, yaitu elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Nah, ini adalah macam-macam elastisitas ya. Jadi elastisitas itu ada di permintaan dan juga penawaran. Keduanya sama, memiliki 5 macam elastisitas, dari mulai elastis, inelastis, elastis uniter, elastis sempurna, dan juga inelastis sempurna. Keduanya sama memiliki 5 elastisitas, baik itu permintaan maupun penawaran. Ya, kita akan membahas mulai dari elastisitas permintaan. Nah, apa itu elastisitas permintaan? Oke, elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta, atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan barang. Nah, besar kecilnya perubahan tersebut itu dinyatakan dalam koefisien elastisitas atau angka elastisitas yang dinyatakan dengan rumus berikut ini. Ya, ini adalah rumus elastisitas. Elastisitas E sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau E sama dengan persentase delta Q dibagi dengan persentase delta P. Nah, apa itu delta Q, delta P, P, Q? Ya, ini keterangannya. Delta Q adalah perubahan jumlah permintaan, delta P adalah perubahan harga barang, P adalah harga, kemudian Q jumlah permintaan, ya, E tentunya elastisitas permintaan. Nah, selanjutnya ini ada contoh tentang penghitungan elastisitas permintaan. Di sini terdapat soal. Di sana dinyatakan bahwa pada saat harga 400, ya, ada sebuah barang nih. Nah, jumlah barang yang diminta 30 unit. Jadi permintaan terhadap barang tersebut ketika harga 400 adalah 30 unit. Kemudian harganya turun menjadi 360. Nah, otomatis jumlah barang yang diminta pun meningkat menjadi 60 unit. Hitunglah besar koefisien elastisitasnya. Bagaimana? Oke, kita tinggal memasukkan angka-angka ini terhadap rumus yang tadi telah kita ketahui, di mana E sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Oke, di sini delta Q itu adalah perubahan permintaan dari perubahan kuantitas, ya, barang yang diminta dari yang pertama kemudian yang kedua. Nah, ini delta Q per delta P dikali P per Q tadi. E sama dengan 30. Mengapa 30? Ya, perubahan permintaannya sebanyak 30, dari 30 menjadi 60. Ya, di sana ada penambahan sebesar 30 unit. Kemudian
per 40. Ini perubahan harga delta P. Ya, delta P 40 di mana 400 dikurangi 360 yaitu 40 ya. Perubahan yang kemudian dikali 400. 400 itu adalah harga mula, harga awal. 400 ini adalah harga awal per 30. 30 itu adalah Q. Nah, jadi ketika harga awalnya 400, maka Q-nya ini 30 unit. Ya, tinggal dihitung 30 per 40 dikali 400 per 30 dapat 400 per 40 ya, dibagi hasilnya adalah 10. Jadi elastisitas permintaannya adalah sebanyak 10. Nah, itulah contoh perhitungan dari elastisitas permintaan. Baik, tadi kita sudah melihat contoh bagaimana perhitungan elastisitas permintaan. Nah, hasil akhir tadi 10 itu memiliki arti apakah permintaan itu elastis, inelastis, elastis uniter ataupun yang lainnya ya. Nah, di sini kita akan mulai membahas satu persatu macam-macam elastisitas permintaan. Baik, yang pertama yaitu permintaan bersifat elastis. Lebih dari 1. Artinya ini konsumen sangat peka terhadap perubahan harga barang. Ya, sangat peka sekali. Jadi jika terjadi perubahan harga sebesar 1%, maka akan terjadi perubahan jumlah yang diminta lebih dari 1%. Justru lebih dari 1%. Jadi ketika harga berubah sebesar 1%, maka perubahan jumlah barang yang dimintanya justru lebih dari 1%. Nah, ini contohnya biasanya barang-barang mewah ataupun barang-barang elektronik ya. Dimana memang konsumen itu sangat peka ketika perubahan harga terjadi, apakah itu naik ataupun turun, maka akan terjadi perubahan jumlah yang diminta lebih dari 1%, begitu. Itu adalah permintaan elastis. Jadi contoh soal yang tadi masuk pada permintaan yang bersifat elastis karena nilainya lebih dari 1, 10 lebih dari 1, begitu ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah permintaan inelastis. Nah, ini sebaliknya, inelastis kurang dari 1. Nah, kalau tadi konsumen peka terhadap perubahan harga, di permintaan inelastis sebaliknya konsumen justru kurang peka terhadap perubahan harga. Artinya, meskipun harga naik atau turun, masyarakat akan tetap membelinya. Oke. Jadi ketika terjadi perubahan harga sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta justru kurang dari 1%. Contohnya apa sih? Contohnya barang-barang kebutuhan pokok ya ini, dan barang-barang yang tidak punya pengganti atau substitusi. Jadi kebutuhan pokok, contohnya misalnya beras ya, mau harganya naik sekian atau turun sekian, maka masyarakat biasanya akan tetap membeli. Kenapa? Karena kebutuhan pokok yang memang harus dipenuhi, begitu ya. Itu adalah permintaan inelastis. Selanjutnya yang ketiga adalah permintaan elastis uniter, di mana E sama dengan 1. Ya, elastisitas permintaan ini mengandung arti bahwa perubahan harga sebesar 1% menyebabkan terjadinya perubahan jumlah barang diminta 1% pula jumlahnya. Jadi sama dengan 1. Contohnya apa? Contohnya adalah kebutuhan sekunder. Mungkin bisa kebutuhan sekunder, bisa sepatu, bisa tas mungkin ya, itu kebutuhan sekunder. Lalu yang keempat adalah permintaan elastis sempurna. Nah, permintaan elastis sempurna ini artinya E-nya itu sama dengan tidak terhingga ya, ini tuh tidak terhingga. Jadi pada harga tertentu jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen mencapai tidak terhingga, atau berapapun persediaan barang atau jasa yang ada maka akan habis diminta oleh konsumen. Contohnya apa? Contohnya adalah ini, bahan bakar minyak. Ya, kita tahu semua orang membutuhkan BBM, bahan bakar minyak, maka ketika
persediaan barang dan jasa, berapapun persediaan barang dan jasanya, berapapun persediaan BBM-nya, maka pasti akan habis diminta oleh konsumen. Begitu, itu permintaan elastis sempurna. Nah, lalu yang kelima, terakhir ini adalah permintaan inelastis sempurna. Sama dengan 0. Jadi ini contohnya adalah barang yang sangat penting sekali untuk kehidupan kita. Berapapun perubahan harga, maka tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Contohnya apa? Contohnya air. Ya, kita tahu bahwa mungkin beberapa orang di luar sana terpaksa harus membeli air ya, gitu. Ketika kekeringan, begitu ya. Nah, saking pentingnya, gitu ya, berapapun perubahan harga air tersebut, maka akan dibeli, ya, tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta, gitu. Jadi tetap banyak walaupun mungkin misal harganya naik, gitu. Kenapa? Karena memang ini menjadi kebutuhan yang sangat penting sekali dalam kehidupan. Nah, ini adalah tabel tentang elastisitas permintaannya. Jika digambarkan secara tabel seperti ini, jenis-jenis elastisitasnya, kemudian rumusnya, logikanya dan juga contoh barangnya. Ya, kemudian ini adalah kurva elastisitas permintaan. Ini dari mulai permintaan elastis sampai inelastis sempurna. Untuk permintaan elastis sendiri, ini kurvanya berbentuknya landai. Ya, ini landai. Kemudian yang permintaan inelastis itu curam. Untuk yang uniter tidak curam dan juga tidak landai. Lalu permintaan elastis sempurna itu vertikal, dan untuk inelastis sempurna bentuknya adalah horizontal. Nah, ini adalah kurva elastisitas permintaan. Selanjutnya adalah tentang elastisitas penawaran. Apa itu elastisitas penawaran? Elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan. Jadi jika permintaan itu jumlah barang yang diminta, maka penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan, atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Nah, bagaimana rumusnya? Pada dasarnya, rumus elastisitas penawaran dan elastisitas permintaan sama. Hanya mungkin untuk memudahkan, pembedanya ada di tandanya sendiri. Untuk elastisitas permintaan biasanya disimbolkan dengan ED, sedangkan elastisitas penawaran ES. Tapi pada dasarnya sama. Delta Q sama perubahan jumlah penawaran. Kemudian delta P adalah perubahan harga, P adalah harga barang awal, Q jumlah barang awal, kemudian ES adalah elastisitas penawaran. Nah, ini adalah contoh penghitungan elastisitas penawaran. Pada dasarnya, perhitungan elastisitas penawaran dan elastisitas permintaan itu sama saja. Di sini bisa dilihat salah satu contohnya adalah saat harga suatu barang senilai Rp500, maka jumlah yang ditawarkan adalah 40 unit. Kemudian harga turun menjadi 300 dan jumlah barang yang ditawarkan pun menjadi 32 unit. Nah, bagaimana perhitungan koefisien elastisitasnya? Nah, ini adalah perhitungannya, di mana E sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Ya, didapat 8 per 200 dikali 500 per 40. 8 yaitu selisih dari 40 unit dan 32 unit. Kemudian 200 adalah selisih dari harga awal. Dan selanjutnya itu 500 dan 300. 500 adalah harga awal dan 40 adalah jumlah awal. Kemudian didapatkan 4.000 dibagi 8.000 dan hasilnya adalah 0,5. Ya, jika dalam elastisitas 0,5 ini berarti kurang dari 1, itu artinya bersifat inelastis. Baik, berikutnya yaitu macam-macam elastisitas penawaran.
Sama dengan elastisitas permintaan, elastisitas penawaran terdapat 5 macam. Dari mulai penawaran elastis, inelastis, elastisitas uniter, kemudian elastis sempurna dan inelastis sempurna. Bedanya apa? Nah, yang berbeda adalah ketika elastisitas permintaan dilihat dari sisi konsumen atau sisi pembeli, maka elastisitas penawaran dilihat dari sisi penjual. Oke, yang pertama, penawaran elastis. Penawaran elastis mengandung arti bahwa penjual peka atau sensitif terhadap perubahan harga. Jadi, jika terjadi perubahan harga sebesar 1%, maka menyebabkan perubahan jumlah yang ditawarkan lebih dari 1%. Itu adalah penawaran elastis. Kemudian yang kedua adalah penawaran inelastis. Penawaran inelastis ditandai dengan penjual yang tidak atau kurang peka terhadap perubahan harga. Jika harga berubah sebesar 1%, maka perubahan jumlah barang ditawarkan kurang dari 1%. Nah, yang ketiga adalah penawaran elastisitas uniter, di mana elastisitas ini ditandai dengan persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya, penawaran elastis sempurna, di mana E sama dengan tidak terhingga. Pada harga tertentu, jumlah barang yang ditentukan tidak terbatas atau perubahan harga 0%. Maka menyebabkan terjadinya perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih dari 0% atau tak hingga. Itu yang keempat. Dan yang terakhir adalah penawaran inelastis sempurna. Penawaran inelastis sempurna ditandai oleh perubahan harga yang tidak mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Pada tingkat harga berapapun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan tetap. Itu adalah macam-macam elastisitas penawaran. Ya, jika dilihat dari tabel pun sebenarnya sama saja dengan elastisitas permintaan. Berikut dengan contoh barangnya pun sama. Hanya tadi perbedaannya ketika jika elastisitas permintaan, jika permintaan dilihat dari sisi konsumen atau pembeli, sedangkan penawaran dilihat dari sisi penjual. Kemudian ini adalah kurva. Ini kurva elastisitas penawaran. Penawaran elastis, ya seperti ini bentuknya, ya gambarnya. Kemudian elastis sempurna dan inelastis. Ini maksudnya inelastis ya. Inelastis sempurna. Ya. Seperti ini bentuk dari kurva elastisitas penawaran. Baik, itu saja ya bahasan kali ini tentang elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Semoga dapat dimengerti, dapat dipahami oleh adik-adik, anak-anak, kawan-kawanku semua. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya.